Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik pada pertemuan 1. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fransela Dwi Oktapisari, NPM 22755095. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sektor publik. Sektor publik adalah entitas yang tidak mencari keuntungan atau nirlaba. Contohnya itu seperti rumah sakit, sekolahan atau universitas, serta tempat ibadah seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Terus lanjut ke akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian akuntansi pemerintahan, tujuan laporan keuangan, serta struktur laporan keuangan daerah. Yang pertama kita akan membahas pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah. Nah, guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas sebagaimana alternatif tindakan. Sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Lanjut ke tujuan laporan keuangan. Di sini kita akan membahas tentang 3 tujuan laporan keuangan. Yang pertama itu menyediakan informasi apakah penerimaan periode berjalan cukup atau membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua itu menyediakan informasi cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya. Terus yang ketiga itu menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi yang digunakan di pemerintah. Terus di sini kita lanjut ke struktur laporan keuangan daerah. Di sini ada 7 struktur. Yang pertama itu laporan realisasi anggaran, kedua laporan perubahan saldo anggaran, ketiga laporan operasional, keempat laporan perubahan ekuitas, kelima neraca, keenam arus kas, dan ketujuh yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Yang pertama ini adalah laporan realisasi anggaran. Untuk menyelesaikan LRA, langkah yang harus dilakukan adalah untuk memastikan sebuah jurnal transaksi baik pendapatan maupun belanja yang selesai diposting. Secara keseluruhan, jurnal yang dimaksud diantaranya adalah jurnal biasa, serta jurnal koreksi dan penyesuaian jurnal. Yang kedua ini adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Nah, laporan ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga ini adalah laporan operasional. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan pengelolaan dalam suatu periode pelaporan. Yang keempat ini laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding tahun sebelumnya. Nah, yang kelima ini ada neraca. Neraca ini menggunakan gambar posisi keuangan LKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang keenam ada laporan arus kas atau LAK. Nah, laporan ini memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi investasi pendanaan. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. CALK mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang digunakan dan dilanjutkan untuk diungkapkan ke dalam SAP untuk menghasilkan LAP keuangan secara wajar. Oke, cukup sekian presentasi dari saya untuk materi pertemuan 1. Saya kira cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat.